Melalui topik minggu hari ini, kita diajak untuk membangun keluarga bahagia. Kita akan dapat mewujudkannya jika kita mau menuruti kehendak Tuhan kita dan jika kita selalu hidup dalam kasih Allah Tuhan kita. Marilah kita satukan hati kita. Kita memuji Tuhan Tritunggal, kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia, mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersuka cita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain, sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, ajarlah kami melakukan yang sesuai dengan maksud-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pada akhir-akhir ini perbuatan sebagai bukti kasih kami terhadap sesama semakin berkurang. Sering terjadi di antara kami berlaku kasar di dalam keluarga. Juga anak-anak kami sering tidak memperdulikan nasihat orang tua. Ya Tuhan, kasihanilah kami, orang yang sengsara ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kasihanilah kami, tuntunlah kami untuk taat dengan tulus hati, karena takut akan Tuhan. Ya Tuhan, sesuai dengan himbauan pemerintah kami akan memasuki new normal life. Kami akan kembali mengerjakan segala pekerjaan kami sebagaimana biasanya. Kami tidak tahu ya Tuhan, hal itu tidaklah mudah untuk kami jalani, karena kami harus lebih serius menjaga kesehatan kami, supaya kami tidak terdampak musibah COVID-19. Ya Tuhan, jadikanlah kami pengasih bagi sesama, saling mengingatkan untuk bersama-sama memenuhi protokol kesehatan. Jangan biarkan kami mementingkan pribadi kami masing-masing, tetapi berilah kami hati yang terang untuk melakukan kasih dalam kehidupan kami. Ya Tuhan Allah kami, kasihanilah kami, dan mampukanlah kami dalam rumah tangga kami, selalu berlaku dalam kasih-Mu. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami, agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami, karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami, orang berdosa ini. Amin.
kita dengarkan janji Tuhan. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang perantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu ketiga setelah Trinitatis ini tertulis dalam Kidung Agung bab yang ke-8 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memelihara dalam hatinya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Marilah kita mendengarkan warta jemaat gereja kita pada hari ini tanggal 28 Juni 2020. Yang pertama, nama minggu kita pada hari ini adalah minggu ketiga setelah Trinitatis, Ketritunggalan Allah. Tema minggu, membangun keluarga bahagia. Kedua, ibadah minggu online live streaming. Pada minggu hari ini 28 Juni 2020, gereja kita akan mengadakan ibadah minggu online live streaming pukul 9 WIB. Acara disediakan dalam bahasa Indonesia. Ketiga, panduan ibadah sekolah minggu online live streaming. Pada minggu hari ini, gereja kita mengadakan panduan ibadah sekolah minggu pada pukul 7.30 WIB. Keempat, jemaat yang pindah. Mulai minggu ini keluarga Nyonya Naiborhu Boru Nainggolan bersama 2 orang anaknya dari WEK PNK 2 pindah keanggotaan jemaat dan selanjutnya menjadi jemaat gereja HKBP Martoba, Resort Martoba, Distrik 5 Sumatera Timur. Kelima, sermon Parhalado. Pada hari Jumat yang akan datang tanggal 3 Juli 2020 pukul 15 sampai 16.30 WIB, sermon Parhalado HKBP Dame akan dimulai mengikuti protokol kesehatan. Keenam, pelayan minggu. Pada minggu yang akan datang 5 Juli 2020, yang melayani ibadah minggu kita adalah dari WEK Asrem Petran. Ketujuh, protokol kesehatan permingguan HKBP Dame. Kesatu, ibadah minggu berbasis WEK. Kedua, jemaat dengan usia 15 sampai 58 tahun dan sehat. Ketiga, terdaftar melalui Sintua WEK. Keempat, memakai masker. Kelima, cuci tangan sebelum masuk ke gereja. Keenam, suhu badan tidak lebih dari 36 sampai 37 derajat Celcius. Ketujuh, tempat duduk physical distancing atau jaga jarak. Kedelapan, pulang gereja cuci tangan. Kedelapan, hasil rapat pemilihan pengurus seksi lansia tahun 2020-2022. Ketua Situa B. Sianturi dari Pemda 3, Sekretaris A. Siahan dari Siantar Estate, Bendahara Situa J. Sitorus dari Simalungun Permai, anggota HD Pak Pahan dari Pemda 3, Situa E. Borusiahan SPD dari BB2. Kesembilan, perpisahan guru sekolah minggu. Pada hari Minggu yang akan datang, tanggal 5 Juli 2020, kita akan mengadakan acara perpisahan online kepada guru sekolah minggu kita, yaitu Kiki Boru Silaban. Demikian warta jemaat untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas segala penyertaan-Mu kepada kami. Terlebih-lebih pada hari ini ya Bapa, kami dapat berkumpul di tempat-Mu yang kudus ini
walaupun pelaksanaannya dilaksanakan berbasis web. Bapa di surga, inilah kami, jemaat-Mu yang ada di sini, yang datang dari WEK Bukit Barisan 1 dan yang lainnya. Bapa di surga, pada hari ini kami datang untuk memuji dan menyembah Engkau. Kiranya Engkau dapat hadir pada kebaktian minggu kami pada hari ini ya Bapa, sehingga minggu kami pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dari memulai sampai mengakhiri nanti ya Bapa. Bapa di surga, kami bawakan pergumulan gereja kami HKBP, terlebih-lebih gereja kami HKBP Damai, Resort Damai. Engkau yang memberkati pimpinan gereja kami, yaitu Pendeta Rikson Nainggolan STH. Berkati dia Bapa, berikan kebijaksanaan, berikan kepintaran kepada dia, sehingga dia dapat memimpin gereja ini, terlebih-lebih dapat memberitakan berita-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Berkati juga pendeta diperbantukan, berkati Inang Bible Pro, sehingga mereka dapat bersatu untuk melaksanakan program gereja HKBP Damai dan memberitakan berita-Mu di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa di surga, begitu juga kami ruas gereja ini. Engkaulah yang memberkati kami ya Bapa. Secara khusus kami membawakan kebaktian kami pada saat ini dan kebaktian kami live streaming kepada rumah-rumah jemaat kami ya Bapa. Berkati juga mereka di rumah mereka masing-masing, sehingga mereka pun dengan kebulatan hati dapat satu keluarga memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa, sehingga kami dapat bersatu untuk memuliakan nama-Mu dalam tempo yang sama ya Bapa. Bapa di surga, kami bawakan semua ruas HKBP Damai pada hari ini yang mengalami sakit penyakit ya Bapa. Engkau yang memberkati obat yang dipakai dia ya Bapa, sehingga dapat menjadi penyembuhan kepada dia ya Bapa. Berkati juga keluarga, tiap keluarga di dalam permasalahannya ya Bapa, sehingga setiap saat kami dapat berserah kepada-Mu ya Bapa. Di dalam setiap pergumulan kami ya Bapa. Bapa di surga, kami bawakan juga pemerintah kami, uluan pemerintah kami, pimpinan negara kami, Bapak Presiden Joko Widodo. Engkau yang tetap menyertai dia ya Bapa. Berikan kekuatan, berikan kepintaran, berikan keteguhan hati kepada dia ya Bapa, sehingga dia dapat membawa negara kami yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan biarkan mereka-mereka yang membenci negara kami ingin
merusak, menukar haluan negara kami, tetapi dapat bersatu mendukung untuk kemajuan negara Republik Indonesia. Bapa di surga, kami bawakan jemaat kami yang pindah dari HKBP Damai, keluarga Naiborhu Boru Nainggolan pindah ke gereja HKBP Martoba beserta 2 anaknya. Engkau yang memberkati keluarga itu di gereja Martoba, semakin bertumbuh kembang kepercayaan dan imannya ya Bapa. Begitu juga kami membawakan yang akan dilaksanakan sermon Parhalado pada tanggal 3 Juli 2020 hari Jumat masuk jam 15 sampai 16.30. Engkau memimpin kami seluruh Parhalado gereja ini sehingga dengan sukacita kami dapat mengikutinya ya Bapa di surga. Begitu juga atas pelantikan kepengurusan lansia, berkati semua pengurus ya Bapa. Terlebih-lebih kami bawakan anak kami Kiki Boru Silaban yang telah selama 6 tahun mengabdikan dirinya menjadi guru sekolah minggu di gereja ini ya Bapa. Pada hari-hari berikut dia akan pindah ke Jakarta. Berkati dia ya Bapa, dimanapun dia berada, tetap dia bersedia menyerahkan dirinya untuk memuliakan nama-Mu. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan perkumpulan kami ini dari memulai sampai mengakhiri, sehingga kami dapat berkat dari perkumpulan kami ini ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang beribadah di dalam gereja ini, juga kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang beribadah di rumah masing-masing ataupun dimanapun kita berada saat ini. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kabar sukacita bagi kita, yang tertulis dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga ayat 18 sampai ayat 21. Demikian dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang atau setiap keluarga tentunya mendambakan keluarga yang berbahagia, keluarga yang harmonis, keluarga yang tanpa masalah, hidup di dalam damai dan takut akan Tuhan. Tentu ini juga adalah menjadi tujuan kita bersama dalam membangun keluarga yang berbahagia. Namun saudara-saudara, pada kenyataannya tidak semua orang mendapatkan kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Selalu ada saja permasalahan yang bisa saja dimunculkan dari suami, istri, mungkin juga anak-anak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, bahwa persoalan rumah tangga tidak pernah terselesaikan dan tidak dapat dibangun dengan sempurna. Beruntung saja Adam dan Hawa pernah merasakan kebahagiaan karena mereka tidak memiliki mertua katanya, sehingga tidak ada yang paling sedikit mencampuri urusan rumah tangga. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di beberapa orang banyak berusaha untuk menciptakan bagaimana mendapatkan keluarga yang bahagia. Sehingga tak jarang ada juga orang yang berusaha mencari tahu dan belajar dari keluarga-keluarga yang lain. Bahkan ada juga yang rajin membaca buku tentang kunci sukses keluarga yang berbahagia. Oke, baiklah jika demikian, kalau tujuannya dengan baik dan menciptakan keluarga yang bahagia. Tapi pada kenyataannya ada banyak keluarga mengalami kegagalan, bahkan tidak sedikit di antara orang Kristen yang mengalami keretakan dalam rumah tangga, bercerai, sirang-sosirang, padau-dau, broken home, dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian, ada masalah yang besar yang terjadi dalam keluarga yang setiap orang Kristen wajib untuk mengetahuinya.
Mengapa hal itu terjadi? Tentu ini pertanyaan besar bagi kita Bapak Ibu ya. Di satu sisi kita mendambakan keluarga yang berbahagia, yang harmonis, tetapi di satu sisi kita mengalami kegagalan, bahkan masalah yang besar. Alasannya adalah yang pertama, karena memang masih banyak anggota keluarga yang tidak memahami fungsi peranan di tengah-tengah keluarga. Baik suami, istri, dan anak-anak. Yang kedua, karena banyak keluarga yang tidak mau belajar dari firman Tuhan. Padahal sangat jelas dikatakan bahwa di dalam firman Tuhan tidak mendatangkan pertengkaran, kebencian, percekcokan, justru mendatangkan kedamaian. Namun ada banyak orang yang tidak mau belajar dari firman Tuhan. Untuk itulah saudara-saudara, mari kita memahami firman Tuhan saat ini agar kita dapat membangun keluarga yang kuat, keluarga yang harmonis, keluarga yang berbahagia. Yang pertama, kepada istri. Kita lihat boleh ayat 18. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai istri-istri. Ini perlu kita pahami khususnya kepada para ibu-ibu, perempuan, karena ini adalah perkataan firman Tuhan yang mengatakan supaya istri itu harus tunduk kepada suaminya. Maka tidak ada alasan siapapun yang menyandang predikat sebagai istri, dia harus tunduk kepada suaminya. Dalam istilah aslinya dikatakan hupastaso. Artinya dia tunduk dengan sukarela tanpa ada paksaan. Bukan karena status dia sebagai istri atau status dia sebagai perempuan sehingga istri itu harus tunduk kepada suaminya, bukan. Tetapi dia harus tunduk sebagaimana mestinya kepada Tuhan, maka istri itu harus menunjukkan dirinya tunduk dengan tanpa paksaan. Saudara-saudara, kalau dikatakan tunduklah kepada suami, itu artinya setiap istri harus menghormati suaminya, menghargai, melakukan perkataan suaminya. Sebab jika istri tidak melakukan perkataan atau nasihat dari suaminya, maka tidak akan tercipta kedamaian dalam rumah tangga. Nah, kalau masing-masing misalnya suami berjalan dengan pikiran dan perkataannya dan istri demikian juga, tidak akan ketemu, tidak akan ada kedamaian di dalamnya. Karena itu perintah Tuhan, maka istri harus menunjukkan sikap dan perangai yang baik. Jadi ini perintah Tuhan. Bukan misalnya bukan. Tetapi firman Tuhan mengatakan tunduklah. Nah, kemudian dilanjutkan dengan kata sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Jadi kepatuhan istri tidak dengan paksaan, tetapi dia harus meniru Tuhan Yesus dalam kepatuhan dan kasihnya. Jadi kepatuhan istri itu sering digambarkan seperti kepatuhan jemaat di hadapan Allah. Maka kepatuhan itu seorang istri harus ditunjukkan karena di dalam Kristus. Ya. Jadi kepatuhan dan ketaatan sebagai istri ditunjukkan karena Kristus. Bukan karena suaminya mungkin lebih keren
atau mungkin lebih terhormat, atau mungkin karena jabatannya, atau mungkin barangkali karena status sosialnya. Bukan. Tapi semua yang dilakukan kepatuhannya adalah karena Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepatuhan tentu memiliki batas. Jika suami tunduk kepada Kristus, maka wajib bagi perempuan tunduk kepada suaminya. Mungkin Bapak Ibu tadi berkata, gak mungkin lah semua apa yang dibilang suami itu benar, lalu kita turuti. Oke, kita setuju. Tetapi ini menjadi catatan, kepatuhan istri mempunyai batas. Jika suami tunduk kepada Kristus, maka wajib perempuan tunduk kepada suaminya. Karena apa? Karena suami itu adalah imam atau kepala keluarga. Jadi sama seperti Tuhan Yesus sebagai kepala gereja, maka jemaat harus tunduk dan taat kepada Tuhan Yesus. Seperti itu gambarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika ada sikap dan perkataan suami yang tidak benar, maka istri berhak menolak. Berhak menolak. Karena dalam bahasa asli, bahasa lain dikatakan ezer, to helper. Artinya istri itu adalah penolong. Jadi artinya jika istri menemukan sesuatu yang salah, baik perkataan atau perbuatan, maka istri berhak menolak, menegur. Sebab dikatakan dalam Kisah Rasul 5 ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, lalu bagaimana sikap seorang istri kepada suaminya? Yaitu dia rendah hati, menyerahkan hidupnya untuk dituntun dan dibimbing oleh suaminya dengan penuh kasih. Supaya hal itu terjadi, maka istri terlebih dahulu tunduk kepada Tuhan Yesus. Dia mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Hanya istri yang tunduk kepada Tuhan Yesuslah yang mau menundukkan dirinya kepada suaminya. Bagaimana mungkin seorang istri akan tunduk dan patuh kepada suaminya kalau dia sendiri tidak tunduk kepada Yesus? Jadi hal yang utama yang dilakukan oleh istri adalah bagaimana dia tunduk dan patuh kepada Yesus, lalu kemudian dia menunjukkan itu kepada suaminya. Nah, saudara-saudara, ini adalah ketentuan dalam keluarga. Jadi jika ada istri yang kedudukannya lebih tinggi, jabatannya yang lebih tinggi, gajinya yang lebih tinggi, pendidikannya lebih tinggi dari suaminya, ingat, istri tetap tunduk kepada suaminya. Ini perintah Tuhan. Sebagaimana di dalam Tuhan, bukan karena jabatan dari sang suami. Seperti kita temukan perkataan dari seorang Perdana Menteri Inggris yang bernama Margaret Thatcher. Dia mengatakan, di negara saya menjadi pemimpin yang dihormati, tetapi di rumah saya tetap menjadi istri dan ibu bagi anak-anak. Dia mengetahui fungsinya, kapan dia sebagai pemimpin negara, kapan dia sebagai istri atau ibu di rumah tangga. Maka bagi kaum bapak atau ibu, hilangkanlah istilah yang muncul saat ini. Katakanlah komedian sulit mengatakan, susis katanya ya, suami takut istri. Atau katakan DKI ya, di bawah ketiak istri katanya. Hilangkanlah
perkataan. Itu bukanlah suatu kebanggaan kalau ada orang yang mengatakan, oh kalau suami saya itu patuh sama saya, kata istri. Oh jangan, itu bukan menjadi kebanggaan bagi kita. Sebodoh apapun suami itu, apapun pekerjaannya, bagaimanapun kondisi kesehatannya, sehat atau tidak, dia adalah tetap sebagai suami yang harus dihormati. Sekali lagi saya katakan, sebagaimana di dalam Tuhan. Ya, sebagaimana di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau kita lihat dari firman ini, yaitu kepada laki-laki atau suami. Pada ayat 19 dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Bapak Ibu, tentu di dalam keluarga harus mempunyai satu kepala keluarga ya. Tidak boleh dua. Sama seperti supir mobil, kalau dua supirnya di depan itu akan kacau ya. Tidak tahu kemana arah dan tujuan. Jangankan itu, suami yang nyupir istri di samping aja kadang selalu mengalami masalah ya. Awas, jaga, unang, so, rem, terina. Anggo tersusah sama pikiran nih amat talau manupiri. Nah, oleh karenanya pekerjaan kepala rumah tangga itu diserahkan kepada suami. Jadi jangan dulu cemburu ibu-ibu ya, para istri. Karena firman Tuhan yang mengatakan ini. Kan tadi dikatakan, hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Jadi satu hal yang harus dilakukan para suami adalah mengasihi. Karena kasih adalah yang mengikat persekutuan dan menyempurnakan segala hal. Jika kasih tidak didapati dalam keluarga, maka rumah tangga itu tidak akan pernah langgeng kapanpun. Jadi tugas suami adalah mengasihi istri dan anak-anaknya. Dan janganlah berkata kasar, berlaku kasar. Jadi dalam bahasa Batak dikatakan unang juking katanya ya. Unang juking. Jangan sembrono berbicara. Jangan selalu mengatakan kepada istrinya, nati nuoro dah, lunas doho dan kredit ni nama dok tuinatana. Jangan pernah itu dikatakan, ya. Atau mungkin dikatakan kepada anak, dia selalu berkata kasar, memukul, bahkan melontarkan kata-kata yang hinaan atau yang lain. Itu juga jangan berlaku di tengah-tengah keluarga. Karena jika itu terjadi, maka kedamaian tadi tidak akan kita dapatkan. Kasih yang sesungguhnya harus dilakukan para suami adalah sama seperti Tuhan Yesus yang mengasihi jemaatnya, yang mengasihi umatnya, di mana dia mengorbankan dirinya, hidupnya, bahkan nyawanya. Maka sama seperti itulah kasih suami kepada istri dan anak-anaknya. Jadi melebihi dari sekedar hobinya, kesenangannya. Jadi dia harus mengorbankan apa yang ada pada dirinya. Yang ketiga dari firman ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kewajiban anak-anak kepada orang tua. Itu bisa kita lihat pada ayat 20. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Bagaimana supaya anak-anak taat kepada orang tua? Ini menjadi PR kita sebagai orang tua ya. Tugas orang tua kepada anak-anak adalah bagaimana kita menanamkan rasa kepatuhan dan ketaatan mereka sejak anak-anak. Jangan diajarkan kepada anak-anak hal yang tidak baik sejak kecil. Ya, maka nanti sudah besar dia
akan menjadi malapetaka. Jadi orang tualah yang menjadi model dan teladan bagi anak-anak. Nah, jika orang tua menunjukkan sikap hormat kepada orang lain, maka anak-anak juga akan memiliki sikap hormat kepada orang tuanya dan orang lain. Nah, kalau misalnya orang tua, ayah atau ibu saling menunjukkan sikap kepatuhan dan hormat, itu akan menjadi model pelajaran pengajaran bagi mereka, sehingga mereka juga tahu menghormati orang lain. Saudara-saudara, ada satu keluarga yang hidup bersama dengan satu orang anak dan ibu kandung dari seorang suami yang usianya sudah tua. Ibu itu atau orang tua dari suaminya memiliki penyakit yang namanya Alzheimer, di mana tangannya selalu bergetar, ya. Apa saja yang dipegang selalu berjatuhan. Lalu menantu perempuannya membuatkan piring, sendok, gelas terbuat dari kayu. Dan jika makan, ibu mertuanya disuruh di pojok rumah duduk dan makan di situ, karena merasa bahwa jika makan di ruang makan akan kotor dan banyak yang berjatuhan. Tetapi dengan keprihatinan seorang anak mereka, dia selalu menemani dan menyulangi neneknya yang sudah tua untuk makan. Suatu saat tibalah hari ulang tahun pernikahan orang tuanya. Kemudian seorang anak itu memberi hadiah dengan kotak yang besar dan diberikan kepada orang tuanya. Setelah dibuka, ternyata isinya sepasang piring, sendok, dan gelas terbuat dari kayu. Lalu ayahnya terkejut dan bertanya, "Mengapa ini hadiah yang kau berikan kepada kami?" Lalu anaknya berkata, "Nanti kalau bapak dan mama sudah tua seperti nenek saya, biar ini menjadi tempat makan bapak dan mama seperti nenekku sekarang," katanya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan rasa tunduk malu, orang tua itu telah mengajarkan hal yang tidak baik kepada anaknya, dan mereka telah menerima hasil daripada pengajaran mereka itu. Saudara-saudara, supaya anak taat dan patuh, hormat, maka orang tua harus lebih dulu melakukannya agar anak-anak dapat bersikap yang baik. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu kewajiban orang tua kepada anak-anak. Itu boleh kita lihat pada ayat 21. "Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya." Kalau dikatakan di sini hai bapak-bapak, itu tidak menunjuk seutuhnya kepada pria atau suami, tetapi juga di dalamnya ada istri. Jadi satu hal yang harus dijauhkan oleh orang tua adalah jangan menyakiti hati mereka dan membuat mereka marah. Ya. Orang tua perlu menasehati mereka, mengajar, mendidik, dan mendoakan anak supaya mengerti dan dewasa di dalam perilaku. Nah, itu dikatakan dalam kitab Efesus 6 ayat 4, ajarlah, didiklah, nasihatilah mereka. Kita boleh menegur kesalahan, kita boleh menasehati mereka, tetapi jangan kita melukai hati mereka. Sekali terluka itu akan sulit diobati. Ya.
Ini juga menjadi pergumulan bagi jemaat kita yang pernah dikunjungi. Sangat miris mendengarnya kalau ada anak yang tidak menganggap bapaknya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah kita melakukan kekerasan yang membuat jengkel. Hilangkanlah rasa daripada seorang tua itu yang mau berlaku kasar kepada anak-anaknya. Karena pada suatu saat anak-anak itu akan memberontak. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan Amsal Sulaiman, didiklah anak muda pada jalannya, maka pada waktu tua dia akan mengerti. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekalian saat ini mengajar, mengingatkan, menasihatkan anak-anak dan mereka belum mengerti dan tidak melakukannya, jangan kita putus asa. Jangan lantas emosi kita meluap. Nasihatilah mereka. Nanti pada waktunya mereka akan tahu. Dan itu terjadi pada diri saya. Waktu anak-anak saya mengatakan, yang kejamlah bapak ini. Saya dipukul, saya dibegini. Nah, setelah saat ini saya merasakan ternyata itu mengajar kita, mengarahkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, nah kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yang bahagia? Setiap istri, setiap suami dan anak-anak haruslah berlaku menurut ajaran Tuhan. Jadi firman ini sudah mengajar kita kepada setiap anggota supaya kita berlaku dan mengambil peran kita masing-masing. Ya. Nah, jika itu terjadi maka kita sudah dapat membangun keluarga yang kokoh, keluarga yang berbahagia di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu yang memelihara kami, yang mengajar dan menuntun kami dalam segala hal supaya kami menuruti kehendak Tuhan. Firman-Mu sudah berbicara kepada kami di mana kebahagiaan, keharmonisan dalam rumah tangga jika masing-masing anggota keluarga boleh berperan sebagai mestinya sesuai dengan firman-Mu. Kepada istri, Engkau mengajarkan supaya tunduk dan taat kepada suami yang mau juga tunduk dan taat kepadamu, agar tercipta keluarga yang berbahagia. Sekalipun istri memiliki pengetahuan, pekerjaan, penghasilan yang lebih tinggi dari suaminya, namun firman-Mu mengajar supaya istri tunduk dan taat kepada suaminya sebagaimana di dalam Tuhan. Demikian juga kepada para suami, supaya mengasihi istri dan anak-anak karena Engkau telah mengasihi jemaat-Mu. Maka seperti itulah kasih yang mengorbankan, kasih yang memelihara dan menjaga keutuhan rumah tangga. Juga firman-Mu berbicara kepada anak-anak supaya tunduk dan taat, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Berikan mereka hikmat
hikmat dan kebijakan, supaya menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang menghormati orang tua. Juga firman-Mu berbicara supaya orang tua senantiasa mengajar anak-anak di dalam kasih, tidak dengan kekerasan dalam rumah tangga, tidak dengan emosional, tetapi biarlah kasih-Mu yang menuntun kami sebagai orang tua untuk mengajar anak-anak kami. Ya Tuhan, itulah pesan firman-Mu bagi kami, agar kami mendapatkan damai sejahtera yang daripada-Mu. Kiranya roh Tuhan bersama dengan kami dan keluarga kami. Jika ada saat ini keluarga yang mengalami kesusahan, yang mengalami keretakan, yang mengalami percekcokan, ya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang bekerja di hati mereka masing-masing. Biarlah damai sejahtera-Mu menguasai hidup mereka, agar mereka kembali berusaha membangun dan mempertahankan rumah tangga yang mereka bentuk. Berilah hati yang bijaksana kepada anak-anak kami semuanya, agar mereka juga mau meneladani dari apa yang baik dari orang tua. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita bersyukur dan memuji Tuhan yang telah membangun rumah tangga yang berbahagia di hadapannya. Dialah yang telah memberikan kasih-Nya kepada keluarga Kristen, sehingga ada kasih yang kekal dalam setiap keluarga. Kami memuji Engkau ya Tuhan Allah kami, yang telah membangun keluarga kami untuk saling mengasihi selama hidup kami. Dengan keyakinan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan Allah yang telah membangun keluarga yang berbahagia, marilah setiap rumah tangga Kristen selalu hidup dalam kasih, juga saling menguatkan
untuk menjalani tatanan kehidupan yang baru, new formal life, berdamai dengan COVID-19. Tuhanlah yang telah mempersatukan kita, kiranya kita akan selalu dituntun memasuki tatanan kehidupan yang baru ini. Marilah melakukan yang sesuai dengan firman-Nya, agar kita selalu berdamai dalam keluarga kita masing-masing dan menjadi berkat keluarga yang berbahagia. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera, terimalah berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin.
Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Ya, demikian acara kebaktian minggu kita.